bagian dari program, tapi di luar program utama, ya, di luar program utama. Jadi nanti di program utama itu hanya untuk menjalankan prosedur saja, hanya untuk menjalankan prosedur saja. Misalkan ada prosedur A, prosedur B, prosedur C. Misalkan prosedur untuk pembagian, perkalian, kemudian ada mencari prosentase gitu ya. Nah itu di perintah-perintah untuk mencari prosentase itu ada di dalam prosedur prosentase. Dan untuk menjalankan prosedur prosentase itu dilaksanakan di dalam program utama. Ya, tapi sebentar. Ini saya skip saja ya. Untuk pendahuluannya saya langsung ke penjelasannya saja. Kalau untuk penulisan prosedur sendiri itu di dalam pseudocode-nya itu seperti ini ya. Jadi nama prosedurnya, kemudian diikuti dengan bagian deklarasi dan bagian algoritma. Bagian deklarasi itu berisi semua deklarasi prosedur variabel yang dibutuhkan di dalam prosedur tersebut. Kemudian algoritma itu berisi semua perintah atau instruksi yang nantinya akan dijalankan ya di dalam prosedur tersebut. Jadi penulisan di dalam pseudocode-nya itu seperti ini. Kemudian, nah ini contohnya. Misalkan ada prosedur hitung luas lingkaran. Kalau untuk menghitung luas lingkaran, itu kan rumusnya Pi kali R kuadrat atau 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Nah, ini adalah nama prosedurnya. Kemudian, bagian deklarasinya itu berisi deklarasi semua variabel yang dipakai. Nah, variabel itu apa? Kita membutuhkan jari. Kemudian kita membutuhkan luas ya untuk menyimpan hasil perhitungan luas ini. Ya, kita simpan di luas. Di sini luas itu tipenya real atau float ya. Karena apa? Karena pecahan. Di sini kan ada 3,14. Ya. Kemudian untuk jari-jari ini tipenya adalah integer. Bisa nggak seperti ini? Padahal di sini kan ada jari-jari. Ya, tipenya integer, tapi hasilnya itu real atau float. Bisa nggak? Bisa atau tidak? Bisa, Bu. Bisa. Tapi kalau ditukar, misalkan ini yang integer, kemudian ini yang real, bisa atau tidak? Bisa. Bisa? Coba sekarang kita lihat. Integer itu kan bilangan bulat, ya. Itu luas di sini bilangan bulat. Sementara jarinya itu tipenya adalah real. Memungkinkan atau tidak? Padahal di sini kan ada real atau pecahan kan? Enggak. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Jadi di sini paling tidak ini adalah sama real. Tapi kalaupun misalkan ini ada yang berbeda, misalkan integer, itu untuk jari-jarinya, bukan untuk luasnya. Karena luas sendiri itu merupakan hasil perkalian dari Pi, yaitu 3,14 yang notabene itu adalah bilangan pecahan atau desimal. Kemudian kalau ini adalah integer. Gitu ya. Kemudian algoritma. Algoritma itu berisi semua perintah yang akan dijalankan. Langkah pertama apa? Langkah pertama kita baca, yaitu untuk jari-jarinya. Langkah kedua setelah dibaca jari-jari baru kita hitung luas. Di mana luas itu diberi nilai atau assignment panah ke kiri Pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, baru di sini kita bisa menuliskan luasnya itu berapa karena luas sudah dihitung sebelumnya. Ya, itu ada di dalam prosedur hitung luas lingkaran. Nah, bagaimana untuk menjalankannya? Nanti kita panggil di dalam program utama atau main program yang biasanya diawali dengan keyword main. Oke, nah ini adalah potongan program untuk prosedur hitung luas lingkaran, ya.
Biasanya kalau prosedur itu diawali dengan keyword atau kata kunci yaitu void. Ya, ini adalah ciri khas dari prosedur. Tapi berbeda lagi kalau fungsi. Fungsi itu tidak menggunakan void. Ya, jadi fungsi tidak menggunakan void. Yang menggunakan void itu adalah prosedur. Perhatikan penamaan prosedurnya disesuaikan dengan fungsi dari prosedur tersebut. Jangan sampai fungsinya adalah menghitung luas lingkaran, tapi namanya adalah diskon, misalkan hitung diskon. Beda ya. Jadi harus mewakili perintah-perintah yang berada di dalamnya. Kemudian setelah nama prosedur diikuti kurung buka dan kurung tutup. Nah, prosedur sendiri itu ada dua macam, yaitu prosedur yang tanpa parameter dan prosedur yang dengan parameter. Nah, parameter itu nanti akan diletakkan di sini. Ya, parameter itu apa? Parameter itu adalah semua variabel yang dibutuhkan di dalam prosedur tersebut. Bisa kita tuliskan di sini. Begitu. Kalau ini adalah prosedur yang tanpa parameter. Nah, untuk variabelnya bagaimana? Kita deklarasikan di sini, yaitu luas dan jari. Ya. Perintah-perintah yang dikerjakan adalah langkah yang pertama, yaitu masukkan jari-jarinya. Nanti akan disimpan di dalam variabel jari. Di sini menggunakan %D karena apa? Karena tipe datanya adalah integer. Kemudian akan dihitung luasnya, di mana luas sama dengan pi kali jari kali jari. Ya, setelah dihitung maka baru bisa kita cetak di layar. Ya, dengan menggunakan perintah printf. Luas lingkarannya adalah kita panggil di sini %D-nya. Ya. Karena apa? Karena di sini jari-jari kan tipenya tadi integer berarti %D. Nah, luas lingkaran dengan jari-jari sekian adalah, nah di sini %F. Ya, karena apa? Karena float. Tipenya adalah float. Nah, di sini ada titik. Titik itu untuk apa? Memberi tanda desimal. Titik 2. Artinya 2 angka di belakang tanda desimal. Ya, jadi persen yang pertama %D akan diisi dengan variabel jari. Persen yang kedua yaitu %F akan diisi dengan variabel luas. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mas Dava bisa? Bisa, Bu. Kalau pakai shell sama C, Bu. Gimana, Mas? Kalau pakai out sama in. Tolong diulang. Suaranya kecil. Kalau pakai out sama in sama aja ya, Bu. Sama aja. Cuma nanti header filenya ya yang berbeda ya. IO stream ya. Baik, Bu. Oke. Nah, sekarang kita ini ya. Nah, ini adalah potongan program full ya, di mana di sini ada header file, kemudian di sini ada main atau program utama. Main itu dari atas ini sampai kurung kurawal tutup. Nah, ini adalah deklarasi dari prosedur hitung luas lingkaran tadi. Ya, catatannya, kalau hitung luas lingkaran itu tadi Anda tuliskan, prosedur hitung luas lingkaran Anda tuliskan di bawah program utama di sini, ya. Maka di atas program utama sebelum dijalankan harus Anda deklarasikan. Cara mendeklarasikannya bagaimana? Tinggal copy paste saja. Nah, di sini Anda copy, kemudian di sini Anda paste, diakhiri dengan titik koma. Tetapi kalau potongan program ini Anda tuliskan di atas program utama, misalkan di sini, ya di sini, berarti tidak perlu dideklarasikan seperti ini. Artinya apa? Artinya sama ya, sama.
pada saat kita memanggil orang, sebenarnya sebelumnya kan kita harus kenalan dulu, ya. Nah, kalau misalkan di sini kita belum kenal, otomatis belum bisa kita panggil, kita belum bisa memanggilnya. Berarti harus dikenalkan terlebih dahulu. Tapi kalau void hitung luas lingkaran itu Anda sudah kenalkan terlebih dahulu, Anda tuliskan semua potongan program ini, ya. Misalkan di sini di atas program utama. Nah, di sini berarti hitung luas lingkaran ini tidak perlu. Bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, cara menjalankan prosedur hitung luas lingkaran itu bagaimana? Yaitu dengan cara dipanggil namanya tanpa void. Tanpa void. Jadi pada saat kita membuat program seperti ini, kemudian kita jalankan, yang akan dijalankan itu kan semua perintah yang ada di dalam main program. Pada saat di sini dijumpai hitung luas lingkaran, maka sebenarnya si compiler itu akan mengarahkan perhatiannya, akan menjalankan prosedur ini. Gitu. Jadi pada saat si compiler menjumpai nama prosedur hitung luas lingkaran, dia akan langsung lari ke sini untuk menjalankan semua perintah yang Anda tuliskan di dalam prosedur hitung luas lingkaran. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, ini adalah potongan program lengkapnya ya. Ini prosedur luas lingkaran ini saya tuliskan di bawah program utama. Berarti di atas itu harus dideklarasikan. Tapi ini tidak perlu, ini Anda hapus pada saat Anda tuliskan ini di sini di atas program utama. Gitu, jelas? Nah, di sini kalau Anda membuat program di dalam program utama itu ada dua variabel yang sama, otomatis itu nanti akan terjadi error. Nah, tetapi di sini ada variabel yang sama di dua tempat. Kira-kira terjadi error atau tidak? Terjadi atau tidak? Bagaimana? Di sini ada jari, yaitu di dalam prosedur hitung luas lingkaran. Sementara di sini juga ada variabel jari. Kira-kira terjadi error atau tidak? Enggak, Tidak. Kenapa tidak, Mbak Elik? karena jari yang atas bersifat lokal ya, Bu. Ya, terus? Terus jari yang bawah masuknya ke yang hitung luas lingkaran. Ya, jadi jari yang bawah ini hanya bisa dipakai di dalam prosedur hitung luas lingkaran. Artinya, ranahnya itu hanya di sini saja. Gitu ya. Sementara jari yang ini, ya, ranahnya itu ada di sini. Nah, sampai di sini. Gitu. Ya, jadi memang berbeda. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini untuk parameter. Parameter itu adalah variabel yang dipakai, ya. Semua variabel yang dipakai tadi untuk menghitung luas lingkaran kan kita perlu variabel jari. Tipenya adalah integer. Cara menuliskannya bagaimana? Anda tuliskan saja di antara kurung buka kurung tutup yang berada setelah nama prosedur, yaitu di sini. Nah, ini adalah parameter, ya. Tetapi dalam meletakkan parameter ini kita harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Misalkan, ya, misalkan apa? Misalkan kita ada
prosedur transfer ATM. Di sini ada dua nilai, yaitu 4567 dan yang kedua ini. Nah, yang pertama, data yang pertama itu adalah PIN untuk login. Sementara data yang kedua itu adalah untuk nomor rekening tujuan. Ya, berarti dituliskan di sini adalah PIN, di sini adalah norek. Jangan sampai terbalik. Kalau Anda tuliskan ini adalah norek, kemudian ini adalah PIN, pada saat dimasukkan, maka nanti yang akan dianggap sebagai PIN adalah 000001. Yang akan dianggap sebagai nomor rekening adalah 4567. Ya, jadi untuk urutannya itu harus diperhatikan. Oke. Nah, seperti ini ya. Ada parameter yaitu jari. Parameter itu biasanya variabel yang dipakai untuk inputan, ya. Kalau untuk output itu kita deklarasikan sebagai variabel saja. Ya, jadi di sini nilai yang akan diinputkan itu adalah jari. Ya, kita jadikan sebagai parameter. Kalau hitung luas lingkaran yang pertama tadi yang tanpa parameter. Ya, kalau tanpa parameter, nah berarti ini kita hapus. Nah, ini kita hapus, kita letakkan di sini. Tuh. Tapi kalau misalkan kita menghendaki untuk prosedur yang ada parameternya, berarti ini kita letakkan di sini. Ya. Kemudian karena dia untuk luas itu sebagai output atau keluaran dari proses untuk menghitung luas, maka dia dideklarasikan seperti biasa. Oke. Nah, ini yang menggunakan printf ya tadi ya, Mas Dava. Kemudian untuk parameter sendiri, di sini ada dua jenis, yaitu parameter input dan parameter output. Tadi contohnya program prosedur untuk hitung luas lingkaran, parameter inputnya apa berarti? Parameter inputnya apa? Jari-jari ya. Kalau parameter outputnya? Luas. Luas. Ya, oke. Luas. Jadi output itu adalah nilai yang dihasilkan dari proses perhitungan. Ya. Artinya apa? Artinya ada nilai input yang diproses, kemudian hasilnya itu sebagai output. Ya, kalau input itu sudah jelas, berarti nilai yang dimasukkan atau diinputkan. Nah, kalau misalkan kita meletakkan parameter itu, variabel output itu sebagai parameter, maka di sini cara penulisannya itu berbeda. Cara penulisannya kita tambahkan operator bintang, ya, sebelum nama variabelnya, sebelum nama parameter outputnya. Ya, berarti kalau ada dua parameter di sini, yaitu jari dan luas, di mana luas itu sebelumnya ada operator bintang, maka di sini kita bisa tahu, oh ya ternyata ini adalah parameter untuk input dan ini adalah parameter untuk output. Ya, yang membedakan itu adalah operator bintang. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, nah di sini kalau nilai itu input atau output? Output. Input. Input atau output? Output. Dia sebagai parameter input sekaligus sebagai parameter output. Karena apa? Karena di sini ada proses increment, ya. Jadi ini adalah nilai lama, ini adalah nilai baru. Misalkan nilai lama adalah 1, berarti nilai barunya adalah 2.
Kemudian nilai lama adalah 2, berarti nilai barunya adalah 3. Berarti dia sebagai input dan sebagai output. Ya. Kalau keduanya seperti itu, nah di sini kita letakkan bintang. Jelas ya. Oke, untuk yang prosedur, ada yang mau ditanyakan lagi? Belum? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke fungsi ya. Fungsi. Proses perhitungan. Ya. Proses perhitungan. Kan di dalam matematika kayak ada fungsi juga ya? Iya, Bu. Ada kan? Nah, itu ya. Yang bisa diingat itu. Oke, nah ini fungsi di dalam matematika yaitu fx ya. Ini fungsi matematisnya. Kalau fungsi di dalam algoritma dan pemrograman, nah itu juga dipakai untuk proses hitung menghitung saja. Untuk input data itu dia tidak bisa ya. Jadi khusus untuk proses perhitungan. Dan kalau prosedur itu tadi menggunakan void untuk kata kunci di awal sebelum nama prosedurnya, tetapi kalau fungsi itu tidak menggunakan void, tetapi tipe data dari fungsi tersebut. Nah, bagaimana kita bisa menentukan tipe data dari fungsinya? Itu tergantung dari outputnya. Mana ya contohnya? Nah, ini adalah aturan penulisan di dalam pseudocode-nya ya. Jadi di sini function kemudian diikuti dengan nama fungsinya, diikuti dengan parameternya. Ini pseudocode-nya ya, bukan programnya. Kemudian ada bagian deklarasi, kemudian ada bagian algoritma. Jadi sebuah pseudocode itu ada nama dari fungsi atau prosedur atau program, kemudian ada bagian deklarasi, ada bagian algoritma. Bagian deklarasi berisi deklarasi semua semua variabel yang dipakai. Bagian algoritma berisi semua perintah yang akan dijalankan. Ya, begitu juga dengan fungsi. Nah, misalkan di sini kita akan menghitung fungsi fx ya, di mana inputnya itu adalah x. Inputnya adalah x, tipenya adalah integer ya. Nah, maka di sini kan hanya proses perhitungan saja ya. Hanya proses perhitungan saja. Maka untuk input data tidak dimasukkan di dalam prosedur. Tapi kalau prosedur itu tadi kan ada masukkan jari. Ya, itu tadi kan masuk di dalam program di dalam perintah yang ada di dalam prosedur tersebut. Tapi kalau ini khusus untuk proses perhitungan saja. Ya. Makanya di sini ada return value, yaitu nilai yang akan dikembalikan. Ya. Mana ya, saya lihat contohnya. Nah, ini dalam bahasa aslinya. Kita lihat sekarang di awal fungsi, nama fungsinya adalah fungsi f, parameternya adalah x, di mana x tipenya adalah float. Kalau inputnya itu tipenya float, mungkin atau tidak outputnya tipenya integer? Mungkin atau tidak? Kalau inputnya itu tipenya adalah float, mungkinkah outputnya itu tipenya integer? Kayaknya tidak, Bu. Harus sama-sama float. Harus sama-sama float. Tapi kalau inputnya itu integer, mungkin tidak outputnya tipenya itu integer? Mungkin. Tapi mungkin tidak tipenya itu untuk outputnya itu float? Mungkin juga. Mungkin juga.
Contoh kasusnya apa? Yaitu tadi untuk menghitung luas lingkaran. Jarinya tipenya adalah integer. Tetapi untuk luasnya tipenya adalah float karena ada pi. Pi itu kan 3,14. Ya, dia itu tipenya adalah float berarti ya. Oke, berarti ini tipenya adalah float ya tadi ya. Nah, bagaimana kita menentukan tipe data dari fungsi f? Jadi, tipe data dari fungsi f itu tergantung pada output atau hasil perhitungan dari fungsi tersebut. Kalau hasil perhitungannya di mana di sini tipenya adalah float, berarti setidaknya tipe dari fungsi tersebut adalah float. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ya. Mungkin tidak tipenya integer. Mungkin, tapi di sini paling tidak tipenya juga integer. Ya. Jadi, tipe data dari sebuah fungsi itu tergantung pada hasil keluaran atau output dari proses perhitungan fungsi tersebut. Bisa dipahami ya? Kemudian di sini contoh lain. Nah, di sini kita lihat yang ada di bahasa Sinya ya. Di sini nama fungsinya apa? Nama fungsinya apa yang ini? Genap. Kenapa? Ada parameternya atau tidak? Ada Ada. Apa? Parameternya apa? n, integer n. N. Tipenya adalah Tipe integer. Integer. Oke. Kemudian tipe dari fungsi genap itu apa? Boolean. Boolean. Kenapa boolean? Karena isinya true atau Karena false. true atau Karena false. berisi true atau false, yaitu hasil dari ini ya, mode. Proses mode yaitu n, mode 2 sisanya 0 atau tidak. Jika 0 maka return true. Jika tidak maka return false ya. Tipe data apa yang nilainya itu adalah true or false, yaitu boolean. Bisa difahami? Bisa. Bisa, Bu. Ya. Oke. Nah, begitu juga dengan fungsi. Cara menjalankan fungsi itu bagaimana? Cara menjalankan fungsi itu dipanggil di dalam program utama, dipanggil di dalam main program. Cara memanggilnya bagaimana? Dituliskan saja nama fungsinya. Ya. Tadi kan ada parameter n, ya. Nah, di sini parameter n diberi nilai yaitu 11. Berarti nanti hasilnya true or false. Tadi kan n mod 2 apakah sama dengan 0 atau tidak? Ya. N-nya adalah 11. 11 mod 2 itu berapa? Mod itu kok sisa hasil bagi ya, bukan hasil bagi. Satu. Satu kan berarti bukan 0. Berarti true or false? False. False ya. Oke, jadi hasilnya adalah false. Kalau false, berarti sisanya adalah 1 bukan 0, maka dia dikatakan sebagai bilangan ganjil. Tapi kalau hasilnya adalah 0 atau true, maka dia dikatakan sebagai bilangan genap. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Nah, dari potongan program ini program utuh ya sebenarnya, ada main program. Untuk fungsinya dituliskan di bawah program utama atau di atas program utama, kalau seperti ini. Bawah bukan, Bu. Di bawah ya.
di bawah. Berarti fungsi ini itu sebenarnya dituliskan di bawah program utama, di sini, di bawah sini. Nah, ini. Ya. Bentar. Oke. Tapi kalau fungsi ini Anda tuliskan di atas sini, misalkan ya, di atas sini berarti deklarasi ini tidak perlu atas program utama. Ya. Tapi kalau fungsi tersebut Anda tuliskan di bawah program utama, mana yang dikatakan sebagai program utama? Mana? Program utama adalah main. Dari kurung buka sampai kurung tutup. Ya. Jadi kalau fungsi ini Anda tuliskan di bawah program utama, maka di atas harus Anda deklarasikan atau dikenalkan sebelum dipanggil. Tapi kalau ini Anda tuliskan di atas program utama, Anda tidak perlu mengenalkannya lagi, tidak perlu mendeklarasikan lagi. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, oke. Ada yang mau ditanyakan? Bu, berarti itu prosedur sama fungsi itu sepaket ya, Bu? Maksudnya di dalam satu program itu harus ada prosedur atau fungsi gitu? Iya. Tidak, tidak. Bisa saja hanya ada prosedur, bisa saja hanya ada fungsi, atau bahkan bisa jadi tidak ada prosedur dan fungsi. Artinya semua proses itu kita kerjakan di program utama. Nah, kira-kira kenapa ada prosedur, kenapa ada fungsi? Kira-kira kelebihannya apa? Kenapa harus kita buat prosedur? Kenapa harus kita buat fungsi? Buat menyingkat rumusnya, Biar Bu. nggak kebanyakan Tadi tipe tinggal data. diambil di program Biar utama. tidak kebanyakan, apa Mbak tadi? Tipe data. Tipe data, bukan tipe data ya. Mas Dava apa tadi? Biar tidak Kayak buat menyingkat rumus itu, Bu. ya. Tinggal dipanggil di program utamanya. Oke, jadi gini. Misalkan di dalam program utama ya, Anda akan mencari luas lingkaran 100 kali misalkan. Kita bisa pakai perulangan ya. Tapi kita juga bisa pakai fungsi atau prosedur. Nah, untuk menjalankan 100 kali kita bisa pakai perulangan saja atau kita juga bisa pakai panggil tadi, luas lingkaran. Misalkan dengan jari-jari adalah 7 misalkan. Kemudian luas lingkaran dengan jari-jarinya adalah 11 misalkan. Ya. Jadi tinggal kita panggil saja. Anda tidak perlu menuliskan kode program untuk mencari luas lingkaran yang sama. Jadi di sini lebih efisien. Begitu. Selain itu, kalau Anda bekerja dalam satu kelompok, dalam satu tim itu kita bisa bagi tugas. Misalkan, Asdafa, kamu bikin fungsi untuk menghitung denda untuk menghitung denda jika pengembalian buku itu terlambat. Kemudian Mas Arsyad bisa membuat prosedur untuk peminjaman bukunya. Kemudian Mas Irsyad bisa mencari fungsi untuk menentukan apakah peminjaman atau pengembaliannya itu terlambat atau tidak. Nah, bisa bagi tugas. Ya, bisa bagi tugas. Jadi lebih enak. Dia dibuat semacam modul, satu modul, ya. Mas Dava buat satu modul, Mas Arsyad dan Mas Irsyad juga buat modul yang berbeda. Itu seperti itu.
Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk praktikumnya sudah jelas ya, prosedur dan fungsi? Praktikumnya sama Bu Santi ya? Bu Santi ya? Iya, Bu. Oke, oke. Apa mau saya kasih tugas? Agar lebih jelas, nanti jadi Anda bisa bertanya. Kalau belum praktek, Anda itu nggak bisa bertanya kadang, ya nggak? Bentar, saya kasih tugas saja ya. Harap dikerjakan sendiri, salah atau benar. Saya menghargai hasil kerja keras Anda. Ya, harapannya Anda itu paham, bukan harapan saya itu bukan untuk mengejar nilai, tapi untuk mengukur tingkat pemahaman Anda. Tugasnya adalah buatlah program untuk diterapkan di balai pengobatan. Di mana dalam program tersebut terdapat proses sebagai berikut. 1 yaitu pendaftaran, 2 yaitu rekam medis, 3 yaitu proses resep, pemberian resep. Kemudian 4 yaitu tebus resep. Oke. Nah, di sini, apakah fungsi atau prosedur itu bisa dipanggil di dalam fungsi atau prosedur lain? Bisa atau tidak? Bisa. Contohnya. Misalkan apa? Mas atau Mbak, siapa tadi? If else bukan ya, Bu? If else, misalkan bukan fungsi atau prosedur. Apakah bisa fungsi yang satu dipanggil di dalam fungsi yang lain, atau prosedur yang satu dipanggil di dalam prosedur yang lainnya? Bisa atau tidak? Bisa, Bu. Bisa. Contohnya apa, Mas Arsyad? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu, nggak jelasin. Oke, saya bantu ya. Tapi kayaknya bisa. Bisa ya? Jelas bisa. Misalkan kita akan menghitung volume tabung. Volume tabung itu kan berarti luas alas kali tinggi, ya nggak? Ya, Bu. Nah, luas alas tabung itu kan sama dengan luas lingkaran kan? Yaitu pi kali dari jari kali dari jari. Ya atau tidak? Ya. Nah, ini Ya, bisa betul. Anda buat di dalam fungsi luas alas. Berarti nanti untuk menghitung volume tabung, Anda tinggal di dalam fungsi volume tabung itu, Anda tinggal panggil. Misalkan ini nama fungsinya adalah luas alas gitu ya. Berarti tipenya apa? Tipe fungsinya apa di sini? Kira-kira? Integer atau float? Float. Kenapa float? Karena ada desimal. Ada desimal. Terus parameternya apa? Oh ya, tinggi bukan sih, Bu? Ini yang untuk luas alas. Parameternya apa?
INTR. R ya, INT Ya. R. Oke, ini parameternya. Nah, kalau fungsi itu pakai return value, berarti return P kali R kali R, di mana hasil ini akan disimpan, akan dikerjakan di dalam fungsi luas alas. Nah, fungsi luas alas ini nanti akan bisa Anda panggil di dalam fungsi volume, misalkan fungsi volume, nama fungsinya. Kemudian berarti tipe dari fungsinya apa? Float. Float. Kenapa float? Karena fungsi volume nanti akan memanggil fungsi luas alas, di mana fungsi luas alas tipenya adalah float. Gak mungkin dong fungsi volume tipenya itu integer gitu ya, paling tidak juga sama, yaitu float. Iya atau tidak? Ya. Iya. Nah, di sini untuk luas alas, untuk fungsi volume parameternya apa? Berarti kalau volume itu kan luas alas kali tinggi, ya enggak? Ya. Iya. Berarti tinggi. Tinggi ya. ET. Integer tinggi. Selain itu, ada lagi nggak? Karena kita nanti akan memanggil fungsi luas alas di mana parameternya adalah R, berarti parameter untuk fungsi luas alas harus masuk di sini, yaitu INT R. Ya. Maka nanti Anda tinggal panggil saja, berarti return luas alas, kemudian parameternya yaitu R. Nah, parameternya yaitu R, tapi di sini harus huruf besar ya, harus sama ya nama fungsinya. Kemudian kali T. Nah, berarti fungsi luas alas dipanggil di dalam fungsi volume. Jelas? Jelas. Jelas ya. Oke. Nah, ini nanti pendaftaran. Pendaftaran itu kan berarti biasanya itu ada NIK, ya enggak? Nama, alamat, kemudian ada rekam medis. Rekam medis itu biasanya ada tinggi badan, berat badan, kemudian apalagi? Keluhan ya. Keluhan. Terus ada tensi biasanya, atau tekanan darah gitu ya. Kemudian pemberian resep. Pemberian resep itu ada nama obat, kemudian ada jumlahnya ya, atau dosis ya. Ada dosis gitu ya. Kemudian untuk tebus resep. Tebus resep itu biasanya nanti resepnya kemudian dikalikan harga, berarti ada harga ya atau tidak. Berarti kemungkinan fungsi atau prosedur resep itu dipanggil di dalam tebus resep gitu. Jadi ini hanya sekedar input, kemudian ditampilkan di layar. Kemudian ini juga hanya sekedar input, kemudian ditampilkan di layar. Kemudian ini juga sama, kalau ini ada proses perhitungannya ya, ada proses perhitungannya. Berarti Anda buat prosedur dan fungsi, yaitu antara lain ini ya, Anda buat program fullnya. Anda boleh letakkan prosedur atau fungsinya di atas program utama atau di bawah program utama. Anda juga boleh menyingkat nama prosedur atau fungsinya. Tapi misalkan Anda singkat pendaftaran itu misalkan PENDF gitu ya. Intinya yang tidak jauh dari ini.
rekam medis, RM misalkan. Nah, tidak jauh dari itu. Bisa dipahami? Bu, yang pakai rumus itu yang apa tadi? Yang ini berarti, karena ada perhitungan kan? Perhitungan dikalikan harganya itu berapa? Harga resepnya. Gitu. Harganya ditentukan nggak, Bu? Harganya kita tentukan saja, terserah Anda. Ini berarti ada ukuran resep juga ya? Kan biasanya ada 1 kali resep atau setengah resep. Kalau kita nggak punya uang, kadang kan kita tebus setengah resepnya saja, ya nggak? Gitu. Oke, berarti ini juga ada ukurannya. Ukuran. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Deadline-nya kapan, Bu? Deadline-nya kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini sebagai bahan diskusi kita. Ya, untuk tolok ukur saya juga apakah Anda itu paham atau belum. Ya, nggak usah jangan contek-mencontek. Karena di sini kita bukan mengejar nilai, tapi saya ingin Anda itu paham. Oke? Bu, resep itu apa, Bu? Mana? Yang resep. Yang ini. Yang resep. Iya, Bu. Resep itu obat yang diberikan oleh dokter. Ya, ini ada nama obatnya. Harusnya ada kode obatnya ya. Nah. Ada lagi? Dosis itu misalkan dalam sehari itu berapa kapsul, atau kalau sirup itu berapa mililiter gitu ya. Kalau ukuran itu 1 kali resep, biasanya kan kalau 1 kali resep itu misalkan untuk ini tergantung dari penyakitnya ya, dalam seminggu atau 3 hari biasanya juga ada. Itu juga bisa. Oke, ada lagi? Tidak ada? Bu, berarti 1, 2, 3 itu input semua. Ya, input semua. Baik, Bu. Oke, kalau yang 4 itu baru ada proses perhitungan. Berarti dia fungsi, bukan prosedur. Ya. Kode obatnya pakai huruf apa angka, Bu? Terserah aja. Baik, Bu. Oke. Tidak ada? Yang lainnya tidak ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak, kalau tidak ada, saya akhiri sesi kita hari ini ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, itu bisa langsung ditanyakan ke saya. Gitu ya. Oke, saya akhiri sesi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.